Selamat sore teman-teman dan saudara sekalian. Senang banget bisa ke sini seperti pulang kampung. Jadi kalau saya aslinya di Bandung rasanya gitu ya, kurang lebih ya. Jadi ngangenin ya, pengen kembali lagi ya. Nah hari ini kita akan coba melihat sebuah tema. Oke, by the way, thank you Pastor Iwa untuk welcome greetingsnya dan juga saudara sekalian Jemaat NLC, kita semuanya adalah warga kerajaan Allah, apapun denominasinya, gerejanya kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan coba belajar sebuah tema yaitu Beyond Fears, yang melampaui sebuah ketakutan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan hikmat dan kepekaan untuk kami boleh memahami firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, yang berdosa, yang tidak lebih baik dari setiap orang yang ada dalam ruangan ini, memohon anugerah Tuhan, memampukan dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kebenaran kitab suci. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk tidak hanya mengerti firman-Mu, tapi mampukan kami juga untuk melakukan apa yang kami mengerti. Tuhan, inilah doa kami mohonkan setiap permohonan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Gembala Agung kami, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin. Saudara sekalian, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita hari ini dari Yesaya pasal 43. Nah, last week ya, Pastor Irwan sudah bicara tentang Yesaya 41, sekarang kita ke Yesaya 43. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang ketakutan. Hari ini kalau kita ngomong tentang ketakutan ya, saya kalau ketemu dengan banyak orang, bahkan saya juga mengalaminya, ketakutan tuh menjadi bagian yang tak terhindarkan ya. Mungkin kita hari ini mengalami banyak alasan kenapa kita kemudian takut. Ya, ada beberapa anak pemuda hari ini usianya sudah 30, 40 dan seterusnya. Ada orang ngomong, udahlah gak usah dipikirin, single juga gak apa-apa ya. Yang penting bahagia ya. Ada amin yang single? Oh, semuanya sudah sold out ya? Puji Tuhan ya, kalau enggak ya saya mau doain tadinya ya. Ada beberapa anak muda hari ini bergumul, kapan saya dapat pasangan hidup ya. Udah usia 30 sekian, walaupun ngomong di dalam hati udah deh yang penting bahagia. Kita gak usah bingung tentang pasangan, tentang pacar, tentang pernikahan. Gak usah bingung, tapi dalam hati kecil kita juga bertanya-tanya gitu. Apakah nanti kita akan mengakhiri hidup ini sendirian? Makanya kalau setiap kali ada seminar atau DM di Instagram, pertanyaannya selalu sekitar itu. Gimana kita bisa tahu pasangan yang dari Tuhan? Gimana kita tahu bahwa saya dipanggil untuk menikah atau tidak menikah? Karena memang Alkitab mengatakan ada yang tidak menikah. Ada beberapa orang hari ini sudah berpacaran 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Lalu kemudian takut kapan gua bakal dilamar. Ya puji Tuhan kalau ada yang dilamar pada waktu konsernya Bruno Mars ya. Tapi kan gak semuanya kayak gitu kali ya. Ada banyak orang hari ini sudah menaruh investasi, waktu, pikiran, tenaga, duit. Habis-habisan ya. Lalu kemudian bertanya kapankah saya akan dilamar. Ada beberapa orang hari ini sudah menikah. Dan hari ini bertanya-tanya apakah Tuhan akan memberikan keturunan. Semua hal yang ada di masa depan menjadi bagian yang membuat kita menakutkan. Dan saya waktu itu pernah mendengar seorang pendeta, hamba Tuhan, itu khotbah di YouTube. Dan khotbahnya itu membuat saya itu bertanya-tanya. Pendeta itu ngomong begini, kita yang sudah ada di dalam Tuhan hari ini, kita tidak lagi mengalami ketakutan gitu. Semua jemaat mengatakan amin gitu ya. Kalimat ini saya coba renungkan ya.
Kalau memang orang yang sudah dalam Tuhan, lalu kemudian tidak lagi ketakutan, apakah itu tidak menjadi ketakutan yang baru? Ya, coba saya pikirin. Saudara sekalian hari ini sudah di dalam Tuhan. Lalu pendeta mengatakan kita yang sudah dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Maka tidak akan takut lagi menghadapi hidup ini. Sudah kalau Anda di dalam Tuhan, lalu kemudian Anda mengalami ketakutan, Anda akan merasa begini. Ketakutan saya melahirkan ketakutan yang baru. Tuh. Apa itu ketakutan yang baru? Anda bertanya, saya benar-benar dalam Tuhan atau enggak ya? Kalau benar-benar dalam Tuhan, kenapa saya masih takut? Lalu kemudian saya memikirkan, ini bukan masalah takut itu hilang atau enggak, bukan. Problemnya adalah apakah ketakutan itu menguasai hidup saya. Kok bisa begitu Pak Joy? Karena saya yakin setelah jatuh dalam dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu bagian yang tak terhindarkan. Tak terhindarkan. Dan kalau kita melihat ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam perspektif yang positif di dalam iman Kristen, itu penting. Kenapa penting? Karena melalui ketakutan, melalui kecemasan, melalui kekhawatiran, kita sadar siapa kita bro. Kita sadar siapa saya sadar siapa Tuhan. Maka orang yang mengalami ketakutan lebih waspada, lebih mawas diri, semakin sadar. Gini-gini ya. Sudah kalau Anda tidak punya kekhawatiran, saya yakin Anda waktunya nyebrang jalan, mungkin aja Anda tidak akan lihat kiri dan kanan. Lalu Anda mengatakan begini, Tuhan beserta dengan saya. Terus dengan gagah berani nyebrang jalan ya. Nggak lihat kiri dan kanan bro. Kenapa? Karena ngomong tidak ada kekhawatiran. Nggak gitu. Waktu nyebrang jalan kita lihat kiri dan kanan. Anda tahu kenapa? Kenapa lihat kiri dan kanan? Karena Anda khawatir ada mobil. Ada mobil lewat, ada kendaraan lewat, betul gak sih? Jadi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tidak selamanya berbau negatif, enggak. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah bagian yang Tuhan izinkan supaya kita kemudian sadar kita butuh Tuhan. Nah, ini pendahuluan dari khotbah kita hari ini yang akan kita renungkan. Dan pertanyaan pertama adalah apakah ketakutan terbesar kita hari ini? Apakah ketakutan terbesar kita? Saya kasih waktu beberapa detik ya. Coba pikirkan baik-baik apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Apakah ada kejadian sesuatu yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, what will happen in the future? Apa yang akan terjadi ke depan? Ya, saya nggak tahu saudara masih ingat atau enggak, saya pernah didoain di sini tentang istri saya yang sakit. Ya, saya udah pergi ke Pineng dan saya tahu rasanya ya menunggu vonis diagnosa dari dokter. Nunggu detik demi detik, menit hingga jam. Nunggu hasil kira-kira ini sakitnya apa. Nunggu diagnosa dari dokter aja. Takut bro. Takut loh. Siapa yang bilang gak takut? Hamba Tuhan juga manusia. Kan ada lagunya ya. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Punya sudah. Ini masih nginjak bumi. Saya gak melayang sudah. Masih manusia sudah. Waktu menanti diagnosa dokter. Takut gak? Takut lah. Hasilnya apa gitu loh. Kalau begini bagaimana, kalau ini gimana, kalau gini bagaimana. Selalu berpikir begitu, nanti kalau saya dipanggil pulang, anak-anak masih kecil gimana? Apakah semuanya sudah oke, sudah fine, sudah bisa ada legacy dan seterusnya. Semuanya akan berpikir sama saudara sekalian. Ada ketakutan. Tapi apakah ketakutan terbesar kita? Ketakutan terbesar manusia sesungguhnya hanya dua, yaitu dosa dan kematian. Ketakutan terbesar kita adalah kita terpisah dari Tuhan Allah saudara sekalian. Ini bukan cuma sekedar kisah klise dan omongan-omongan manis, enggak. Tapi ketakutan terbesar kita adalah kita terpisah dari Tuhan Allah. Karena pada dasarnya bukan besar kecilnya masalah yang membuat kita takut, bukan. Tapi dengan siapa kita menghadapi masalah yang membuat kita takut. Selama kita tahu kita tidak sendirian menghadapi masalah, mau besar mau kecil. Kita sadar ada damai sejahtera, ada support. Ada dukungan, ada orang yang bersama dengan saya tidak sendirian menghadapi masalah ini. Ini bukan masalah besar kecilnya masalah, bukan. Tapi pertanyaannya dengan siapa kita menghadapi masalah. Dan pada waktu Yesus datang menebus dosa kita, ada sebuah pengharapan dan jaminan. Apa itu? Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi ketakutan terbesar kita adalah dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan Allah. Dan kematian saudara sekalian, kematian banyak orang hari ini mencoba untuk menjawab apa itu kematian. Saya bukan tidak percaya semua keyakinan orang-orang saudara-saudara kita hari ini yang mengambil posisi ateis. Tapi believe it or not, pertanyaannya menjadi sangat penting, menjadi sangat personal. Kalau memang tidak ada kematian dan mati hanya sampai ke tanah, tidak ada surga dan neraka, kenapa Anda hidup harus berbuat baik? Itu aja gak bisa dijawab tuh gak? Berarti ada something dong dalam hati dong, ada dorongan dong. Kenapa kita pada waktu melihat pengadilan, ada orang yang melakukan kejahatan, lalu kemudian vonisnya tidak sesuai dengan kejahatannya, kita protes. Padahal tetangga bukan, teman bukan, saudara bukan, istri bukan, suami bukan. Kok bisa sih? Kenapa gitu loh?
Karena itu dalam hati manusia ada sebuah bentuk keadilan yang rasanya begini loh. Kalau memang keadilan tidak bisa didapatkan di bumi, suatu kali kelak dia akan dihakimi di neraka, tahu gak sih? Ya. Apapun konsepnya tentang neraka, mau dibakar, mau disate, mau panas, mau apa, tapi ada neraka, ada pengadilan yang paling adil di seluruh jagat raya alam semesta ini, apa ya? Pengadilannya Tuhan. Nah, kita gak akan bahas seperti apa model neraka yang kita pahami. Tapi paling tidak dalam hati manusia tuh ada gitu loh. Maka ketakutan terbesar kita adalah terpisah dari Tuhan Allah. Nah, saudara sekarang mari kita mendekati kitab Yesaya. Ini dia pendahuluannya dengan cepat saya zoom out. Konteks bicara tentang nubuatan ke depan bahwa bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel, saudara sekalian. 2 Raja-Raja 24-25 menjelaskan hal ini sebagai sebuah latar belakang. Jadi Yesaya 43, waktu itu Yesaya dipanggil Tuhan sebagai nabi untuk ngasih tahu kepada orang Yehuda, weh, kamu itu kalau terus bebal, menyembah berhala, maka ada disiplin Tuhan. Ada bentuk cinta kasih Tuhan kepada engkau. Caranya adalah engkau akan dibuang, maka bertobatlah hari ini, jangan menunda lagi. Tapi bangsa Israel tetap bebal. Yesaya 43 diberitakan kepada bangsa itu ketika mereka ada dalam pembuangan. Dan yang menariknya adalah Yesaya 43, kita zoom in hari ini, kita melihat pasal 43 ayat 1-7, itu cerita tentang Allah akan membebaskan. Tuhan akan menjadi pahlawan. Tuhan akan membebaskan bangsa ini. Lalu kemudian ayat 8 dan seterusnya, Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah dibebaskan, kamu akan menjadi saksiku. Ini lihat-lihat, dengerin ya. Ini Yesaya ngomong kepada orang Israel. Orang Israel adalah pembuangan. Tuhan adalah penebusmu. Engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka engkau akan bersaksi bagi Tuhan. Tapi bangsa Israel waktu denger Yesaya ngomong begini, ini ngomong apaan sih? Nggak nyambung, tau gak sih? Kita ini dalam kesulitan, lalu kita disuruh untuk bersaksi. Apa yang kita mau saksikan? Sedangkan kita masih belum ada perubahan. Kita masih dalam keterpurukan. Kita mau ngomong apa? Apa yang kita mau saksikan kepada orang banyak? Allah yang seperti apa? Sedangkan kondisiku hari ini masih begini-begini saja, kata orang Israel. Dan saya langsung menangkap poinnya. Poinnya adalah bangsa Israel merasa bahwa saya harus memperdengarkan, menyampaikan siapa Tuhan kalau kondisi saya berubah. Kalau kondisi saya jadi baik. Kalau kondisi saya jadi baik, kalau masalah saya sudah selesai, maka saya akan bersaksi. Tipikal siapa tuh? Tipikal kita banget. Kita banget tau gak sih? Kita disuruh ngomong tentang siapa Tuhan, kalau ada sesuatu hal yang mujizat yang terjadi pada saya. Come on man, ini bukan masalah kita mendapatkan apa. Ini masalahnya adalah Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kalau Anda tanya apa yang harus aku perdengarkan kepada orang lain, perdengarkanlah apa yang sudah dilakukan Yesus buat saya. Apa itu menebus dosa saya? Saya manusia yang tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi saya, dia menyelamatkan saya. Maka hidup saya berharga bukan karena apa yang saya bisa capai, tapi karena Yesus sudah mencapai hidup saya. Itulah kesaksian harusnya. Tapi bangsa Israel bertanya-tanya, apa yang harus gue saksiin ya? Lah hidup saya aja begini-begini aja kok. Hidup saya masih ada dalam perbudakan kok. Apa yang harus disaksikan? Maka ini poinnya saudara sekalian sebagai pembukaan. Perhatikan kalimat ini. Pasal 43 ayat 1-7 bicara tentang penebusan Tuhan. Pasal 43 ayat 8 bicara tentang saksi bagi Tuhan. The only one God, satu-satunya Tuhan di tengah semua berhala yang mungkin bisa menjadi sebuah pengharapan buat bangsa Israel. Tapi Yesaya mengatakan, walaupun kondisimu sedang tidak baik, tetaplah berharap bersandar kepada Tuhan. Tetaplah menyaksikan. Kenapa? Karena pada waktu masalahmu belum selesai, Tuhan tidak pernah salah memilih engkau. Walaupun hidupmu penuh dengan masalah, pilihan Tuhan terhadap engkau tidak pernah salah. Saudara jangan tunggu masalahmu kelar dulu baru bersaksi gitu loh. Di next slide, kita baca sama-sama kalimatnya. Ateis modern, 3-2 ya. Ateis modern bukanlah mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan. Tetapi mereka yang sering bicara tentang Tuhan tapi tidak pernah bicara kepada Tuhan. Saudara kalau Anda ditanya apakah Anda percaya Tuhan, mulut kita dengan mudah ngomong percaya sudah. Kita dengan mudah ngomong percaya Tuhan sudah. Kalau ketemu banyak orang Kristen hari ini kalau ditanya percaya nggak pada Yesus, percaya sudah. Tapi pertanyaannya kan menjadi apakah engkau tidak hanya percaya tapi mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, gini dong, jangan cuma ngomong tentang Tuhan, ngomong dong sama Tuhan.
Ini kritik keras buat gereja sih. Sama saya juga ngomong ke gereja saya, anak pemuda gini loh. Kita tuh jangan jadi jago kandang gitu loh. Kita bicara tentang Tuhan di tempat yang memang ada Tuhan dalam tanda kutip ya. Di gereja. Tapi pertanyaannya adalah pada waktu Anda keluar gereja ketemu dengan orang lain. Apakah Tuhan itu masih di dalam sebuah bagian yang menjadi referensi hidupmu mengatakan bro kayaknya gak bisa deh. Kalau saya melakukan ini kayaknya Tuhan gak akan suka. Bisa gak kita mengatakan hal itu saudara sekalian? Apakah Tuhan itu menjadi sebuah bagian yang hanya terkotakan dalam satu bagian hidup tertentu? Maka ateis modern itu bukan hanya menyangkal keberadaan Tuhan, bukan. Maka ada ateis praktis kan? Nggak ngomong sih, dia nggak ngomong saya nggak percaya Tuhan, enggak. Tapi dia sering ngomong tentang Tuhan, tapi nggak pernah ngomong kepada Tuhan. So my question for us today, gimana dengan kehidupan kita di dalam doa? Gimana relasi kita di dalam Tuhan? Kalau enggak, sama saja bohong. Sudah masih ingat Pak Blondin? Yang pemain sirkus itu. Dia pakai tali gitu, terus di jalan. Penonton semua ditanya, penonton sekalian, percayakah Anda saya bisa berjalan di atas tali ini? Wah, semua penonton ngomong, percaya. Lalu Pak Blondin mendekati penonton. Kalau Anda semuanya percaya, ayo ikut. Penonton bertanya, ikut kemana? Ikut di atas kereta, saya akan dorong kamu di atas tali tersebut, ayo. Lalu penonton yang ngomong percaya bahwa Pak Blondin bisa melakukan hal itu, ada yang mau naik? Gak ada sudah, gak ada. Selalu banyak alasan. Kenapa kamu gak mau naik? Ya saya percaya sih Pak Blondin bisa, tapi kalau ada apa-apa ntar gimana gitu. Sampai anak-anak kecil kan, yang naik didorong sama Pak Blondin jalan. Selamat dia. Lalu penonton nanya, anak kecil, kamu kok berani banget sih naik ke atas kereta itu yang didorong di seutas tali. Kok berani banget kamu? Anak itu dengan gampang ngomong, ya iyalah Pak Blondin ini bapak saya. Itu bapak saya. Saya bukan hanya sekedar tahu bapak saya, tapi saya juga mempercayakan hidup saya kepada bapak saya. Saudara kita terlalu banyak ngomong tentang Tuhan, tapi jarang ngomong sama Tuhan. Kita ngomong banyak hal tentang hal-hal yang rohani, tapi hidup kita sebenarnya duniawi. Saudara. Kita hidup di dalam dunia, tapi kita menjadi duniawi. Inilah pendekatan yang kita akan lakukan kepada jemaat di Israel saat itu. Struktur teksnya ada 3 saudara sekalian. Kalau kita melihat pasal 43 ayat 1-7 ini namanya kiasme. Ya, ayat 1 dengan ayat 7 mengulang sebuah tema yang sama. Ayat 2 dengan ayat 6 mengulang tema yang sama. Dan di bagian 3, 4, dan 5 menjadi sentral di sana. Mengaitkan 3 hal ini. Maka kita akan melihat belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada jemaat di Israel saat itu. Tentang mengatasi ketakutan. Ini dia yang pertama. Bagaimana kita bisa tidak takut di dalam menghadapi hidup. Yang pertama adalah relasi di dalam Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ke-1. Ayat 1 dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Bukan hanya menciptakan, dia mengatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Menariknya adalah di ayat 7, tema yang sama muncul lagi. Kalimatnya adalah, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Jadi seakan-akan ayat yang pertama memberikan sebuah penjelasan begini. Tuhan menciptakan manusia, itu bukan cuma sekedar manusia hidup, lalu dibiarin sama Tuhan. Enggak. Tuhan menciptakan manusia, yes. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memanggil manusia tersebut. Maka orang-orang di Israel harusnya ingat. Loh, saya ini dalam perbudakan. Saya dalam keterpurukan. Pertanyaannya adalah apakah aku lahir, apakah aku dalam perbudakan ini, Tuhan tidak punya tujuan. Ya saya mengatakan enggak, aku memanggil engkau dengan namamu. Walaupun hidupmu penuh dengan penderitaan. Tapi aku, kata Tuhan, memanggil engkau dengan namamu. Berapa banyak anak muda hari ini bertanya-tanya ya. Kenapa saya lahir di dalam dunia ini, saya gak minta dilahirin. Beberapa orang mengatakan, coba aja kalau gua lahir jadi cipung. Ya, Rafathar lah. Baru gua ngerti, berarti Tuhan punya panggilan khusus buat saya. Tapi kalau hidup saya kayak gini ya, Anda pernah ketemu dengan orang yang lahir, setelah lahir dia baru tahu, dia gede, dia adalah korban calon mau diaborsi. Tahu gak sih? Lalu kemudian hidupnya luntang-lantung ke sana ke sini, orang tuanya nggak jelas siapa, lalu kemudian muncullah sebuah stigma anak haram. Nggak ada anak haram sebenarnya. Tapi waktu kita ngomong di dalam kehidupan dunia ini realitanya ya gimana Pak? Makanya dulu kan rame di undang-undang. Untuk kalau ada wanita korban perkosaan, anaknya boleh diaborsi. Boleh diaborsi.
Karena bagaimana mungkin seseorang wanita harus mengandung seorang bayi, dan setelah setiap kali lihat bayi tersebut, dia ingat siapa pemerkosanya. Sudah saya tahu ya, ini gak gampang untuk dijalani. Tapi saya tetap yakin siapapun, apapun latar belakang kisahnya, sekelam apapun, begitu anak itu lahir di dunia ini, Tuhan punya tujuan, sudah. Tuhan punya tujuan. Seorang pemuda datang pada saya, ngomong, Kak Joy boleh cerita gak? Konseling lah. Silakan. Ngobrol berdua. Lalu dia diam. Ayo bro, silakan kalau mau cerita. Lalu dia bilang, tunggu Pak Joy. Tunggu, saya perlu waktu sejenak karena hidup saya itu kayak benang kusut. Saya coba cari ujungnya mana. Lalu dia mulai cerita. Dia cerita pada waktu dia SMP, dengan adanya dipanggil sama papa mamanya. Dia ngomong begini, anak maafkan papa mama udah gak bisa tinggal bersama lagi. Pada waktu itu kita gak ngerti maksudnya apa. Tapi yang saya tahu adalah papa keluar dari rumah. Keluar. Tidak lama kemudian papa saya dengar menikah lagi dengan seorang wanita. Pada waktu itu kita terpukul, saya sama adik. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena mama janji, mama tidak akan tinggalin kita berdua. Sampai suatu ketika mama saya bawa cowok ke rumah. Awalnya disuruh panggil om, lama-lama disuruh panggil papa. Akhirnya benar, mamanya menikah lagi dengan seorang pria. Long story short, lalu dia ngomong begini, yang lebih menyakitkan lagi adalah papa saya sama mama yang baru punya anak. Mama saya sama papa yang baru punya anak. Pertanyaannya, saya dengan adik anaknya siapa? Anaknya siapa? Saudara, Anda bisa jawab apa sih? Dari kecil dikasih sama engkong. Pertanyaannya menjadi sangat simpel. Kenapa? Karena anak pemuda ini mengatakan saya gak pernah minta dilahirin kok. Kalau memang papa dan mama pengennya begitu, pengen nikah sama ini, pengen nikah sama itu. Harusnya kita berdua gak usah lahir. Ngapain kita lahir sudah? Ngapain saya lahir dalam dunia ini? Kalau memang saya tidak diinginkan. Kalau saya lahir, lalu kemudian dibuang. Saya ini serasa dibuang. Papa mama lebih sayang sama anaknya. Mamanya sama papa yang baru lebih sayang sama anaknya. Kita berdua gak pernah dihiraukan. Buat apa saya lahir dalam dunia ini? Saudara sekalian, pada waktu dia ngomong begitu, saya langsung mengingat kondisi saya waktu itu. Sama sudah, waktu masuk panti rehabilitasi di sebuah karantina. Saya merasa hidup saya buat apa hopeless sudah. Buat apa Tuhan saya hidup kalau setiap hari papa mama saya menangis. Buat apa saya hidup kalau semua orang yang dekat dengan saya merasa terganggu. Saya diomongin cap, sampah lah, jangki lah, beginilah, begitulah. Buat apa saya hidup? 2 kali saya pengen suicide sudah. Tapi berita firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Dan siapapun kau hari ini yang sedang bergumul dengan ketakutan karena masalah yang Anda hadapi, ada berita baik bahwa Tuhan menciptakan engkau dengan sebuah tujuan. Tidak peduli berapapun kisah masa lalumu, sejelek apapun, sekelam apapun, seberapa banyak orang yang hari ini mencibir engkau, membuli engkau, Tuhan menciptakan engkau dengan sebuah tujuan. So, kalau Anda punya pemahaman seperti ini, Anda menyadari apa itu? Tuhan Yesus mati menebus dosamu bukan karena engkau baik. Tuhan Yesus mati menebus dosamu bukan karena hidupmu, masa lalumu baik. Tuhan Yesus menebus hidupmu hari ini. Tidak peduli apapun ribuan alasan yang membuat engkau hari ini tidak punya percaya diri, confidence. Tapi Tuhan Yesus tetap mau menebus karena Dia mengasihi engkau. Saudara, dalam banyak hal kita bergumul. Ini Kejadian pasal 3 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, lihat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa ya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ngapain manusia bersembunyi? Anda tahu, makanya saya di awal ngomong, apa sih ketakutan terbesar manusia ini tuh? Waktu manusia jatuh dalam dosa, mendengar suara Tuhan, mereka bersembunyi. Kenapa alasannya ayat 10? Dan ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau Tuhan ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Respon manusia setelah jatuh dalam dosa, begitu dia melakukan sesuatu kesalahan yang dia cari bukan Tuhan. Sebaliknya, manusia cenderung bersembunyi dari Tuhan ketika dia mengalami ketakutan. Ini manusia sudah. Pada waktu manusia menghadapi masalah, pergumulan, dia menghadapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kecenderungan kita tidak cari Tuhan, kita cari pinjol. Kita cari koneksi. Kita cari alternatif yang lain. Saya tahu gak gampang ya. Ada jemaat yang tanya, Pak,
saya udah sakit Pak. Ke dokter A, B, C, D semuanya ngomong gak bisa. Tetangga saya datang Pak, gak percaya Tuhan. Lalu dia ngomong, ini ada dukun, ciamik loh. Bagus dukunnya. Berapa banyak orang yang udah ke rumah sakit, ke dokter, semua divonis gak ada jawaban. Ini dukun, cuma suruh minum doang, dijampi-jampi. Sembuh. Saya tanya ya, bagi Anda yang sakit hari ini. Kira-kira Anda bisa berpikir gini gak? Tuhan, kalau ini memang jalanmu, engkau bisa pakai dukun untuk menyembuhkan aku. Benar gak sih? Dalam kondisi tertentu kita ngomong begini, apa aja deh yang penting sembuh. Saya tahu gak gampang, saudara. Saya tahu. Tapi perhatikan baik-baik. Pada waktu ada masalah dan ketakutan, seringkali kita harus mengoreksi hati kita. Apakah yang berharga, yang terindah, yang paling utama dalam hidup adalah hidupku itu sendiri. Saya yakin gini, Yesus datang ke dalam dunia tidak membuat hidupmu menjadi jauh lebih baik. Bukan. Yesus datang ke dalam dunia bukan membuat hidupmu jauh lebih baik, tapi untuk menunjukkan Yesus jauh lebih baik daripada hidup. Ada banyak orang hari ini percaya pada Yesus supaya hidupnya jadi lebih baik. Saya kasih tahu hari ini, Yesus datang bukan membuat hidupmu jadi lebih baik. Yesus datang untuk menunjukkan Yesus jauh lebih baik daripada hidup. Saudara, orang yang sembuh dari sakit pun at the end mati juga. Tapi ini menarik ya, manusia punya kecenderungan bersembunyi dari Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, mereka menciptakan dirinya menjadi Tuhan. Ini dia, sejak jatuh dalam dosa, manusia selalu berusaha mengatasi rasa takut. Dengan bersembunyi dari Tuhan dan menciptakan Tuhan bagi diri mereka sendiri. Banyak pasutri muda yang saya temui hari ini takut ya, apalagi udah di atas tanggal 20. Benar gak sih? Ya. Pemasukan tetap, pemasukan berkurang, pengeluaran sama. Cicilan rumah belum beres. Beberapa orang hari ini ngambil KPR, bingung, pertamanya fix bunganya. Tiba-tiba floating, tadinya cuma 5%, 6%, terbang jadi 11%, 12%. Biasanya cicilan cuma 2-3 juta, lo terbang jadi 6-5 juta. Kemudian kelabakan. Beberapa anak muda kayak udah nggak tahu gimana lah, ya mungkin dia merasa hidupnya delulu. Ya. Karena hidupnya delulu akhirnya jadi skibidi. Jadi skibidi. Ngapain skibidi? Itu tadi tanya sana, tanya sini. Berusaha untuk apa? Cari hutangan, cari sana, cari sini. Untuk gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Tanpa kemudian berdiam sejenak dan bertanya, Tuhan kenapa engkau mengizinkan ini terjadi? Beberapa anak muda begitu memikirkan apa yang terjadi. Dia baru sadar. Sadarnya apa? Dia ngambil rumah karena dia capek, mertuanya terus tanya, kapan lu punya rumah? Anak gua lu kawinin, masa lu gak punya rumah? Ngontrak mulu, dari sana ke sini, Punya rumah dong, akhirnya apa? Maksain diri. Buntut-buntutnya apa? Supaya saya diterima sebagai menantu yang baik, saya nyicil rumah. Saya disclaimer on ya, saya bukan ngomong nyicil rumah itu salah ya. Saya disclaimer on dulu. Tapi kalau kita mau bertanya, banyak orang hari ini menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Supaya dia bisa diterima oleh orang lain. Sekali lagi, ada beberapa anak muda hari ini, waduh udah punya ide. Nabung, ngapain? Ke Korea, ke Thailand. Tahu ngapain? Tuh, ininya bengkok, hidungnya. Ya. 10 derajat, gini nih. Dan ngerasa kalau kumpul sama teman-temannya yang sosialita, nggak nyaman aja. Tahu gak sih? Jadi akhirnya apa? Maksain diri, ngapain oplas. Sekali lagi saya disclaimer on, saya bukan ngomong anti operasi plastik, saudara. Tapi kita perlu ditanya dong, kita ngapain, saudara? Saudara ya, ini bayangin ya, saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar ini. Kalau Anda dikasih uang 1M, Anda senang nggak? Kita ngomong, wah senang, mikirinnya aja udah senang. Tapi dengan catatannya adalah uang 1M nggak boleh dibeliin apa-apa. Intinya sih, setiap hari cuma lihat, bunganya, nolnya banyak, seneng gitu, terus simpan lagi, lihat lagi, itu 1M seneng gitu? Enggak, karena kita tahu yang membuat kita bahagia dan senang bukan uangnya, betul gak sih? Apa yang bisa dibeli oleh uang, betul gak? Lalu ibu-ibu mikir, wah ada 1M nih, lumayan nih, gue beli tas deh, tas apa? Tas ya Kermes, Vitong, Gucci, ya yang mana deh, gope lah, ya setengah lah, masih ada 500 juta diminta sama suami. Yang boleh gak aku beli tas harga 500 juta? Suami bilang gini, boleh. Waduh, seneng kan? Tapi suami ngomong begini, cuma yang boleh tahu tasmu baru hanya saya, kamu dan Tuhan.
Saya tanya ibu-ibu ya, kira-kira ya. Seneng gak sih kalau punya tas yang mahal, tapi gak boleh dibawa kemana-mana? Ya, tiap hari lihat, cantik ya saya pakai tas ini, taruh lagi. Besok pagi dandan, cantik ya saya pakai tas ini, taruh lagi. Gitu doang. Enggak seneng. Apa yang seneng? Senangnya gini, dipakai, kumpul sama anak ibu-ibu arisan. Lalu teman ngomong, ada yang baru nih dari badanmu, apa ya? Dalam hati kecil udah ngomong, ini tas gue baru. Tanya dong, tas gue baru nih, tanya dong, kan gitu. Lalu teman kita ngomong, wah tasnya baru ya? Wah udah seneng nih. Enggak biasa aja, ini udah lama kok, udah lama bener. Baru, ini enggak udah lama. Iya sih baru, ya berkat istri soleha gitu ya, kurang lebih ya. Dalam hati senangnya, tanya dong harganya. Tanya, berapa harganya? Dengan segala kerendahan hati kita ngomong murah kok, cuma 500 juta. Lalu teman Anda, 500 juta murah? Masa sih? Itu mahal tahu gitu. Wah seneng ya punya suami begitu ya, baik banget deh kamu. Seneng ya punya tas mahal. Begitu orang ngomong begitu, dalam hati kecil, gue bahagia. Aneh gak sih? Jadi bukan duit, bukan tas. Anda tahu apa? Pengakuan orang lain terhadap kita yang membuat kita seneng. Saudara, banyak ketakutan yang terjadi dalam hidup kita terjadi karena dosa. Dosa membuat kita menciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa diterima orang lain, saya bisa diakui oleh orang lain, saya mendapatkan kenyamanan di dalam diri saya dan seterusnya. Saudara, hari ini kita perlu bertobat. Saudara. Kenapa? Karena relasi yang salah membuat kita sulit sekali untuk melihat Tuhan. Apa relasi yang salah? Yang pertama, antinomian. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sudah mati menebus dosaku, tidak perlu lagi ada aturan kalau aku melakukan kesalahan. Engkau pasti maklum. Yang penting apa? Sebelum tidur, doa dulu, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang aku lakukan. Yesus pasti mengampuni, selesai. Orang seperti ini gak pernah waspada. Gak pernah punya kepekaan. Begitu ada masalah, begitu ada ketakutan, dia berpikir, enggak lah Tuhan pasti mengasihi saya. Saya kasih tahu ya saudara sekalian. Bukan segala sesuatu berasal dari dosa, bukan. Masalah bukan karena semuanya karena dosa, bukan. Tapi seringkali yang manusia lakukan karena dosa. Maka Tuhan mengizinkan masalah dan ketakutan. Supaya apa? Supaya kita kemudian terbuka matanya dan sadar. Iya ya, saya udah salah Tuhan. Tapi orang antinomian ngomong enggak lah. Tuhan sudah mati kok, selesai. Enggak usah melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu salah. Yang kedua adalah legalis, sebaliknya. Ada orang yang punya masalah dan ketakutan selalu mikir gini, gue dosa apa ya? Saya dosa apa ya? Selalu mikir gitu. Anda tahu kisah kan? Orang buta yang dari lahir. Kan ditanya sama murid-muridnya, Tuhan ini orang buta dari lahir. Dosanya siapa? Yesus ngomong apa? Bukan dosa siapa-siapa. Tapi karena nama Tuhan akan dinyatakan melalui kehadiran orang itu. Jadi masalah dan ketakutan orang tersebut karena waktu dia buta bukan karena dosanya, betul. Tapi ingat hati-hati. Jangan sampai yang pertama dan kedua ekstrim. Tapi yang ketiga menjadi jalan tengah, apa itu? Sinkretisme. Banyak orang Kristen hari ini bergumul. Kenapa? Karena menaruh kakinya di dua tempat, sudah. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia percaya yang lain pun bisa membuka jalan. Satu orang tante kita doain di Pasar Ratom loh. Jemaat. Wah, Pak Pendeta, datang ke toko saya. Oke, ayo masuk. Begitu masuk ke dalam kaget dia. Pak Pendetanya kaget. Kenapa? Karena ada foto Yesus, sebelahnya Sai Baba. Sebelahnya Kuan Im, keren. Sebelahnya Buddha, banyak banget. Ditanya AI, ini kan banyak dewa-dewa nih Tuhan. Kan AI kan Kristen. Dengan polosnya dia ngomong, gak apa-apa lah, yang penting bisa ngebawain cuan. Biar Tuhan-Tuhan ini kerjasama semuanya. Yesus kolaps. Yesusnya kolaps. Featuring, Yesus featuring Sai Baba, keren, gokil. Yang penting toko gue bisa lancar. Sinkretisme. Saya gak tahu berapa banyak orang Kristen hari ini percaya Tuhan tapi percaya sio. Percaya Tuhan tapi percaya juga kartu tarot. Betul gak sih? Bahkan ada sebuah pertanyaan yang muncul di DM waktu itu, Pak, saya waktu ikut pakai kartu tarot, pertumbuhan rohani saya meluncur cepat. Saya bisa bertumbuh, Pak, dengan kartu tarot. Saya balas gini, gak main jalangkungnya sekalian. Main jalangkungnya sekalian. Ya, tau gak sih? Datang tak diundang, pergi tak diantar. Ya. Dalam nama Yesus. Next slide ini dia. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya.
tanpa relasi yang benar dengan Kristus. Ketakutan kita akan melahirkan ketakutan yang baru yang membuat kita hidup dikuasai oleh ketakutan itu. This is the problem. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak menghilangkan ketakutan. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kita sadar bahwa hidupmu dan hidupku tidak dikendalikan oleh ketakutan. Jangan bertanya apa yang terjadi di hari esok sebelum kamu tahu siapa yang pegang hari esok. Selama kita tahu siapa yang pegang hari esok, apapun yang terjadi di hari esok, I will be fine. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidupku sekalian. Tapi hari ini kita diajak untuk membangun relasi yang benar. Apakah relasi kita hari ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita datang kepada Yesus bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi karena kita sadar Tuhan sudah memberikan segala sesuatu supaya hari ini kita bisa berkata, Christ is more than enough for me. You are more than enough for me. Nggak ada lagi yang aku cari, nggak ada lagi yang aku kejar hari ini. Kalau aku bisa kerja, kalau engkau memberkati aku dengan pasangan yang baik, dengan materi, dengan posisi, dengan talenta, dengan pendidikan, dengan segala sesuatu, saya mau bersyukur. Aku akan kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena Christ is more than enough for me. Hari ini aku berharga bukan karena apa yang aku bisa capai, tapi karena Yesus sudah mencapai hidupku. Dan itu menjadi sebuah kekuatan buat kita menjalani hari ini dengan wajah terangkat. Sudah di luar sana, sudah saya beritahu. Masalah dan tantangan semakin berat. Tapi saya bingung, kenapa khotbah semakin ringan. Kritik keras buat gereja, sudah. Masalah dan tantangan semakin berat. Tapi banyak jemaat dinina bobokan dengan segala macam berkat. Saya bukan tidak percaya berkat, sudah. Tapi the first of all adalah kita harus memikirkan bahwa Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya buat kita. Kita berharga hari ini. Dan kita hari ini bisa mengatakan, Tuhan, kepada engkaulah aku berbakti sepenuhnya. Kalau engkau mengizinkan ketakutan dalam hidupku hari ini, aku mau bersandar kepada engkau, tidak dengan cara yang lain. Tidak mengambil jalan yang lain. Aku ingin bergantung, bersandar, berharap kepadamu sepenuhnya. Next slide, kita baca sama-sama. Kristus datang, 1, 2 ya. Kristus datang menerima kita apa adanya. Supaya kita belajar menerima diri dan situasi yang kita hadapi saat ini. Saudara, kalau hari ini engkau diizinkan masalah dan pergumulan dan ada ketakutan dalam hidupmu, pastikan bahwa engkau ada di dalam jalur yang benar. Relasi kasih yang sejati yang Tuhan nyatakan melalui Injilnya ketika dia mati di atas kayu salib. Memberikan kepada kita sebuah kepastian, ada pengharapan yang kekal. Di ujung sana kita sudah lebih dari pemenang. Bukan karena kita kuat, gagah dan menang. Bukan, tapi karena Yesus sudah menang di sana. Apa kemenangan kita? Kita menang dari segala kuasa dosa dan kematian, saudara sekalian. Kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita. Dan hari ini apapun kondisimu, situasimu, hari ini kita bisa melihat ke depan. Jauh ke depan bahwa kita sudah lebih dari pemenang. Bukan karena saya, tapi karena dia. Dan di sanalah pengharapan yang kuat itu menjadi jangkar, saudara sekalian. Tidak terombang-ambingkan dengan segala sesuatunya. Saudara, waktu saya sekolah, saya kalau lagi malas ngedengerin guru, saya suka ngambil map, majalah atau apapun, saya puter. Siapa yang pernah main ini? Kelihatan banget umurnya. Puter. Gitu. Tapi hari ini saya belajar sebuah filosofi kehidupan. Anda tahu map itu bisa berputar selama pusatnya tepat. Dia tidak akan jatuh, sudah. Walaupun map itu, buku itu berputar selama pusatnya tepat. Dia tidak akan jatuh. Kadang-kadang di dalam hidup kita bisa berputar, sudah. Tapi perhatikan, selama Yesus menjadi pusat dalam hidup, walaupun hidupmu berputar hari ini, kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak akan jatuh selama Yesus jadi pusat di dalam hidup. Hari ini kita perlu bertanya, siapakah menjadi pusat dalam hidup? Siapa yang jadi pusat dalam hidup? Kalau Yesus menjadi pusat dalam hidup, ada masalah, ada ketakutan, tapi aku tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Aku tidak dikendalikan oleh ketakutan itu. Yang mengendalikan dan menguasai hidupku adalah Yesus. Karena dia pemilik hidupku. Apapun yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan yang aku jalani, Yesus sudah lebih dahulu ada di sana. Langsung jump in di slide ke-20. Ini kebakaran besar di Chicago ya. Saya akan menutup ini dengan kisah ini. Ini saya dapat dari Wikipedia. Tahun 1871 ya, api menewaskan hingga 300 orang. 9 km persegi, kebakaran 100.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dan salah satunya seorang pengusaha yang sukses namanya Horatio, ini dia.
Seorang yang sangat cinta Tuhan, saudara. Bukan bajingan, bukan penjahat, sangat cinta Tuhan. Dan hari itu dia sudah punya janji akan melayani bersama dengan D.L. Moody. Saya nggak tahu apakah Anda pernah atau familiar dengan nama Horatio Spafford. Dia punya properti yang cukup banyak dan habis karena kebakaran tersebut. Tapi dia tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dan pada saat yang sama karena dia sudah tidak punya tempat, dia mengirim istri dan 3 anaknya untuk pergi duluan ke sebuah tempat untuk mengungsi. Tapi tinggal rencana karena beberapa waktu kemudian dia mendapatkan telegram pada saat itu. Dengan kalimat save alone. Ternyata kapal yang ditumpangi oleh istri dan 3 anaknya tabrakan. Dan 3 anaknya meninggal dunia. Horatio pada waktu itu kehilangan properti sekaligus kehilangan 3 anaknya. Ada banyak orang yang mengatakan kisahnya adalah diakhiri dengan Horatio Spaffordnya jadi gila. Tapi kalaupun itu benar, saya bisa paham sih. Goncangan yang sangat kuat sih. Tapi saya tidak akan mau jatuh di dalam perdebatan itu. Tapi yang pasti adalah ketika dia kehilangan 3 anaknya dan kehilangan properti dan bisnisnya, dia menuliskan sebuah syair. Kurang lebih syairnya ini. Soalnya waktu saya di Pineng, bersama dengan istri menunggu diagnosa dari dokter, ada lantunan notasi lagu seperti ini. Kalimatnya di dalam bahasa Inggris itu, it is well with my soul. It is well with my soul. Dalam bahasa Indonesianya kalimatnya begini ya, ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwa. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, kadang perahu di tengah samudera raya yang besar dengan badai gelombang yang kuat menghantam kapal. Doa kita sederhana, Tuhan teduhkanlah badainya. Anda tahu? Tapi seringkali Tuhan tidak melakukan itu. Apa yang Tuhan lakukan adalah memperkuat perahunya supaya walaupun badainya itu tetap ada, perahunya tetap berjalan. Saudara, waktu Anda datang dengan masalah dan ketakutan, jangan minta Tuhan teduhkan badai hidupku Tuhan. Tapi mintalah, kuatkanlah hatiku untuk menghadapi badai yang tidak tenang. Saya ingat pada waktu ajak anak saya waktu itu umur 6-7 tahun naik roller coaster di BNS. Begitu naik anak saya takut, mukanya pucat. Terus saya bilang, Dion jangan lihat ke depan, coba lihat papa. Lalu kami saling berpandangan. Lalu anak saya melihat wajah saya yang ganteng sambil tersenyum. Seketika saya melihat mulai ada senyum kecil di wajahnya. Lalu setengah perjalanan anak saya mulai tertawa menikmati perjalanan roller coaster. Ketika selesai dan turun saya tanya, gimana nak? Anak saya bilang, yuk Pak naik lagi. Saya merenungkan hidup, saudara. Anda kalau naik roller coaster seperti hidup. Kadang kita dihantam kiri, kanan, naik, turun, dihempas. Saudara. Anda kalau lihat ke depan Anda takut, saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang, lihat sampingmu ada siapa? Anda tahu ada Yesus. Dia sedang bilang ke pundakmu, nak, jangan lihat depan, nak. Lihat saya di sini. Lihat ya, roller coasternya tetap jalan, sudah. Roller coaster tetap jalan. Tapi Anda punya damai sejahtera, nyamanlah jiwaku. Anda tahu kenapa? Karena Anda tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan memegang tanganmu hari ini.
Saya nggak tahu berapa banyak hari ini kita punya ketakutan. Tapi bisa kita berkata, Tuhan, teduhkan hatiku di tengah badai yang sedang berkecamuk. Kuatkanlah langkahku di tengah-tengah badai yang tidak tenang. Supaya hari ini Tuhan, walaupun badai tidak tenang di dalam hidupku, aku diberikan kemampuan untuk melalui badai tersebut. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini coba kita renungkan kehidupan kita hari-hari ini. Apakah ketakutanmu yang sedang kau hadapi hari ini? Mungkin ada beberapa pasutri muda hari ini bergumul karena sedang mengharapkan anak. Minggu yang lalu, saya mendoakan pasutri muda di air kaset. Keguguran 2 kali membuat trauma yang sangat dalam. Ketika mendengar dia mengandung lagi, kita senang sekali. Tibalah hari melahirkan. Harusnya hari Minggu, tapi dipercepat hari Jumat. Saya waktu dengar berita itu di satu sisi saya mulai khawatir, ada apa ya? Setelah lahir, beberapa jam kemudian setelah dia WA, terima kasih Pak, doa-doanya anak saya sudah lahir. 2 jam kemudian, beberapa jam kemudian dia telepon sambil menangis dan mengatakan, Pak tolong doakan, hati saya hancur. Karena anak yang kami tunggu bertahun-tahun hari ini jantungnya bermasalah. Takut sudah, takut. Takut sudah. Mungkin di antara kita hari ini sedang takut karena ada sakit penyakit yang Anda alami. Mungkin Anda sedang takut karena istri atau suamimu mulai perlahan-lahan meninggalkan engkau. Mungkin Anda sedang takut karena bisnismu hari ini berdarah-darah. Anda harus bayar sana sini tapi pendapatan semakin menurun, tabungan Anda kuras. Yang lebih repotnya lagi adalah bisnismu bergantung dengan hutang dan jaminannya adalah rumahmu. Sebagai kepala rumah tangga Anda bergumul, Tuhan bagaimana mungkin istri dan anak-anakku tidak punya rumah lagi kalau saya gagal membayar. Saya tidak mau menjanjikan janji-janji yang manis, sudah. Tapi hari ini mari kita tenang sejenak dan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin untuk saya kerjakan dan lakukan hari ini? Pastikan bahwa hidupku dan hidupmu hari ini dipegang erat oleh kasih Yesus di atas Kalvari. Alkitab mengatakan ketelanjangan, kemiskinan, pedang, penguasa-penguasa, penderitaan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar setiap doa kami. Dan hari ini jikalau ada domba-dombamu ya Tuhan, yang bergumul dengan ketakutan di dalam hidupnya, mari Tuhan Engkau menilik hati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat NLC. Jikalau ada di antara kita hari ini bergumul dengan ketakutan. Dan Anda sedang berhadapan dengan Tuhan pencipta alam semesta yang datang di dalam Kristus. Dan Anda sedang berseru kepadanya dan memohon Tuhan kasihani saya. Silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda, saya akan berdoa bagi Anda. Apapun kondisi dan situasimu hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang hadir di sini. Melihat kedalaman hati kami. Orang yang terdekat dengan kami pun mungkin tidak bisa mengerti pergumulan yang kami hadapi. Tapi hari ini Yesus hadir di sini menilik hati kami. Engkau bahkan memahami dan mengerti bahasa air mata. Anak-anakmu hari ini ada yang menaruh tangannya di dada. Pergumulan yang mungkin tidak lagi terkatakan dan ketakutan yang sangat besar yang mungkin kami hadapi. Tuhan, oh Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu di dalam hati kami. Supaya ketakutan itu tidak menguasai hidup kami hari ini. Karena hidup kami sudah dikuasai oleh Yesus. Jikalau Tuhan Kau melihat di dalam diri kami ada kesalahan dan dosa yang kami lakukan, Tuhan kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Tapi jikalau ini bukan karena dosa, tapi karena Engkau ingin mendewasakan iman kami, Tuhan tolong mampukan kami untuk melangkah. Walaupun mungkin badai tidak bisa menjadi tenang, kami berdoa kuatkanlah hidup kami supaya kami boleh menjalani hidup dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Injil-Mu menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup hari-hari ini.
Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita.